Rumahnya mana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Alhamdulillah. Sehat ya? Memang kita cari ya. Kalau tidak sehat mau belajar juga tidak enak ya. Tapi kalau kondisi badannya sehat, mau apa-apa, mau makan, mau apa ya, alhamdulillah tetap seperti biasanya ya. Setiap di awal pembelajaran yang pertama salah satu mungkin untuk menyanyikan lagu Indonesia. Silakan kan. Indonesia Raya dengan drama 4 tempat. Jadi ada hitungan 4. 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Mengawali pembelajaran hari ini ya, biar nanti ilmu yang kalian dapat biar barokah ya, berguna bagi kalian sendiri juga orang lain nantinya ya. Untuk lebih abdulnya silahkan salah satu untuk memimpin berdoa. Jadi silakan untuk memimpin berdoa. Ya, silakan. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Seperti biasa, ya. Saya absensi dulu. Gani masuk ya? So, Gani masuk. Pakai ada. Ariel? Si ada ya? Siska? Silakan salah satu anak untuk ini memimpin. Iya. Silakan. Pamit. Aksi ke depan. Untuk menambah semangat kita dalam pelajaran, kita belajar dokter lebih dahulu. Bilanya semangat pagi, luar biasa, tetap semangat, yes. Oke, kita coba. Semangat pagi, luar biasa, tetap semangat, yes. Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Tapi sebelum memulai pembelajaran hari ini, Pak Agung akan mengulang apa yang kalian pelajari kemarin ya, untuk mengingat-ingat yang kemarin ya. Jadi kemarin kalian mempelajari mengenai pembiakan tanaman ya, pembiakan tanaman secara berat ya. Untuk hari ini nanti berhubungan dengan penanaman ya, sama dengan mata pelajaran ya yang kalian ini mampu di kelas 11 ya, kelas 11 ya. Kelas 11 yaitu mengenai penanaman, elemen penanaman. Jadi kelas 11 kalau dulu di K13 ya, lain lagi dengan kurikulum merdeka ya, penanaman dan sebagainya. Kalau tidak salah ada beberapa elemen ya. Kebetulan untuk Pak Agung mengenai penanaman. Jadi penanaman pada pelajaran hari ini yaitu membahas mengenai tanaman hias ya, tanaman hias. Sebelumnya Pak Agung mau tanya ke kalian ya,
Intan, apakah kamu pernah melihat orang menanam tanaman? Nah, Gimana? bukan rumah saya. Oh, tidak. Kalau boleh tahu menanam apa? Aglonema. Nah, ya. Nah, oke. Kemudian, apakah cara menanam semua tanaman itu sama? Ya, ya. Jadi budidaya tanaman itu beda, Ya. caranya beda, ya. Apalagi nanti kalian sebentar lagi berangkat untuk pramerit, ya, praktek kerja industri. Nanti sesuai dengan kondisi studi yang kalian tempati, ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara menanam tanaman yang baik dan benar? Mungkin Abdul, gimana Abdul? Kemarin saya tengok kamu suka menanam itu di greenhouse, menanam tanaman yang baik dan benar dengan media tanamnya, ya. Media tanamnya, air, Shopee, apalagi kira-kira yang perlu persiapkan media tanamnya, ya, kemudian airnya, apalagi pemupukannya. Untuk pembelajaran hari ini, ya, jadi tujuan dari pembelajaran hari ini yang kita laksanakan hari ini, ya, diantaranya yaitu menjelaskan tahap-tahap penyiapan bahan dan media tanam sesuai referensi dengan hati-hati, teliti dan bertanggung jawab. Jadi cocok tanam itu nggak boleh rusak-rusuk, ya. Terus teliti, ya, bertanggung jawab dan sebagainya. Apalagi kalian masih dalam tahap pembelajaran, ya. Kemudian yang kedua, menentukan strategi pemecahan masalah atau teknik dalam melakukan penanaman. Kebetulan yang kita bahas hari ini yaitu mengenai cangkok aglonema dan stek untuk tanaman bunga asoka, ya. Tanaman bunga asoka. Kemarin sudah di sore, ya, sudah dipersiapkan bahannya, ya, sama teman-teman kalian, ya. Itu, ya, penanaman cangkok dan stek tanaman hias sesuai referensi dengan teliti dan peduli lingkungan, ya. Ini wasit, ya, punya wasit. Kemudian untuk capaian pembelajaran, ya, capaian pembelajaran yaitu yang pertama mensyukuri anugerah Tuhan dengan diberi kekuatan dan kesempatan untuk merencanakan dan melaksanakan penerapan penanaman tanaman hias. Ini adalah yang utama, ya. Kita mau menanam, paling tidak dimulai dengan doa dulu, biar tanaman yang kita tanam dapat hidup dengan baik, ya, dengan subur, tumbuh dengan ini, ya, yang jelas hidup sesuai dengan. Kemudian langsung kita masuk ke kegiatan inti, ya, kegiatan inti. Nah, nanti Pak Agung akan jelaskan melalui PPT, ya, apa sih penanaman tanaman hias, mengenai bagaimana realisasi di lapangan. Nanti sambil kita, yang penting jelas ini, pasti yakin saya kamu bisa nanti, ya. Judulnya adalah penanaman tanaman hias. Nah, ini memilih bibit yang siap tanam. Mungkin ada yang tahu ini tanaman apa? Aglonema. Ya. Warnanya sangat cantik, ya. Nah, ini ya, bahwa tadi penanaman bibit. Kemudian lanjut. Nah, ini tempat tumbuhnya, ya. Jadi ada bibitnya, ya. Kemudian ada media tanamnya. Tidak lupa yang paling penting juga ada tempat tumbuhnya, ya. Kalau orang, ya, ciri-ciri tanaman hias yang harus direpotting, diantaranya direpotting itu dipindah karena sudah terlalu pertumbuhannya sudah terlalu banyak, ya. Jadi potnya nanti kalau nggak dipindah akan penuh dan kurang maksimal, ya. Habis ini nanti Pak Agung ini, ya, tayangkan mengenai
objek yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai video mengenai cangkok tanaman aglonema dan stek tanaman asoka. Ya. Satu pot yang banyak komponennya sih masih kelihatan bagus-bagus aja ya. Tapi kalau satu pot cuma ada satu batang, kayaknya kurang indah aja dilihatnya. Agar aglonema ini kembali cantik, batangnya sebaiknya dipotong dan ditanam lagi. Masalahnya, kadang kalau tanam tanpa akar dan kita belum berpengalaman, ada risiko gagal dan batang malah. Asoka itu karena gampang sekali dikembangbiakan, tapi agar si hasilnya itu cepat tumbuh, ada satu hal yang harus diperhatikan. Yang pertama kita harus memilih bibit yang sudah tua, artinya tidak pernah berbulan seperti ini. Silakan. Tadi yang sudah saya tentukan, ya, masing-masing kelompok silakan merapat ke kelompoknya sendiri-sendiri. Monggo, ya, silakan. Ya, isi. Ini silahkan baca dulu itu. Nanti setelah kalian baca, kalian keluar ganti pakaian, jangan lupa memakai alat APD, ya, sepatu, ya, dan yang lainnya bisa nanti diambil di gudang, ya. Jangan sampai lupa. Kemudian nanti selesai praktek, setelah selesai kalian masuk kembali, lalu kita diskusikan dan dipresentasikan dari hasil praktikum kalian tadi di lapangan, ya, itu ya. Oke, itu aja yang perlu saya sampaikan. LKPP sudah ada di masing-masing kelompok. Di sini silakan kalian untuk keluar praktek. Monggo, silakan.
Alhamdulillah ya. Setelah kalian tadi praktikum di lapangan, gimana rasanya? Capek bener? Capek. Tulis, ya. Kelompoknya Valen ya, silakan maju ke depan, monggo untuk mempresentasikan ya hasil praktikum yang kalian lakukan tadi di kelas. Monggo silakan. Baiklah, inilah penampilan presentasi dari kelompok 1. Silakan nanti dari kelompok 3 dan 4 untuk menanggapi. Monggo silakan. Dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil praktek pencangkok Abdul 5. Media praktik alat kop mini, timba, gelas air mineral, gunting. Bahan bunga Abdul 5, pot, media tanam tanah atau pupuk organik, air. Langkah-langkah kegiatan mencangkok Abdul 5. 1. Buang bagian bawah gelas air mineral. 2. Belah gelas air mineral hanya satu sisi. 3. Pilih bunga Abdul 5 yang sudah tua. 4. Pisahkan dengan anakan jika dalam satu pot terdapat banyak bunga. 5. Tanam pada pot. 6. Lilit tanaman dengan gelas air mineral. 7. Masukkan media sampai ujung batang tanaman. 8. Gelas air mineral menggunakan raffia. 9. Siram dengan air. 10. Lakukan perawatan. Dan terakhir tunggu hingga akar tumbuh. Ada yang ditanyakan? Saya Pak. Ini silakan. Oke, perkenalkan nama saya Budi Gunawan dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa yang akan Anda lakukan apabila tanaman aglonema Anda nampak sebagai daunnya busuk? Terima kasih. Jadi kalian kalau Jadi, pertanyaan dari Kak Deni. Tanaman aglonema yang mengalami busuk daun perlu kami potong sampai ke pangkal tangkainya. Hal ini perlu dilakukan agar bakteri yang ada pada daun busuk tidak menyebar ke bagian lain aglonema. cukup ya itu ya. Jadi biar bakterinya tidak ini ya ke arah tanaman bagian tanaman yang sudah jelas ya. Oke, sekarang kelompok 3 silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Anisiska Sandi dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, berapa kali tanaman aglonema sebaiknya diberi pupuk agar dapat tumbuh maksimal dan menarik? Terima kasih. Oke, silakan ditanggapi. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. Ya. Agar hasilnya maksimal, lakukan pemupukan dengan penyemprotan larutan pupuk Blumor setiap 2 minggu sekali. Lakukan penyemprotan aglonema dengan larutan Blumor secara rutin. Jika pemupukan dilakukan di pagi hari, maka lakukan terus di pagi hari dengan sering. Terima kasih, sudah jelas. Sudah jelas ya? Oke. Mungkin kelompok lain? Udah ya? Sudah jelas semua ya? Oke. Saya kira sangat jelas ya bagaimana budidaya tanaman aglonema dan bunga asoka ini ya. Sebenarnya sangat mudah ya. Sangat mudah dan tanaman ini sekarang lagi ini ya naik daun, jadi menjanjikan untuk peluang bisnis. Saya kira nanti setelah praktikum ini kamu memperoleh pembelajaran mengenai ini ya, nanti bisa diaplikasikan di rumah ya. Silakan nanti kembangkan di rumah ya. Siapa tahu nanti kamu bisa ini ya berwira swasta untuk tanaman hias ya. Oke, itu penampilan dari kelompok 1 ya. Sebelumnya kita kasih close untuk kelompok 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok 2. Pertama, dari media praktek. Alatnya seperti ini, limbah, gelas air mineral, dan gunting. Bahannya bunga aglonema, pot, polybag, media tanah, pupuk organik, dan sekam. Saya ingin menanyakan bagaimana cara merawat tanaman aglonema agar tumbuh subur. 1. Gunakan tanah organik. 2. Jangan terlalu sering disiram. Perkenalkan, nama saya Jody Gunawan dari kelompok 4. Saya ingin menanyakan tentang berapa lama cangkak aglonema akan tumbuh akar. Terima kasih. Dalam olesi data aglonema dengan hubungan kenal sempurna selalu potong. Asam kecil meningkat. Oke, waktu saya persilahkan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita akan membahas tentang bahan-bahan yang dipakai tadi apa aja yang sudah dibawa juga apa aja. Yang pertama ada cutter, kita juga buat timba tadi, ada skop mini, terus bahan yang kita butuhkan ada air, media tanah-tanah, dan gelas air mineral. Terus selanjutnya ada langkah-langkah dari menstek tanaman asokan. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama yang harus dilakukan adalah Saya Pak. Ya, silakan. Apa ya? Kenalkan, nama saya Pak Dr. Purwansa. Ingin bertanya kepada kelompok 3, bagaimana cara perbanyak bibit pada tanaman asoka? Jadi cara memperbanyak bibit pada tanaman asoka itu dengan cara generatif. Perkenalkan, nama saya Abdul. Tanami bunga asoka berbunga. Asoka ini adalah jenis tanaman hias yang akan mengeluarkan aroma wangi pada bulan April dan Mei. Kelompok 4, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil praktikum tadi di lapangan. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan kegiatan kita tadi yang beda di lahan. Oke, untuk media prakteknya kita menggunakan cutter, kedua timba, dan ketiga skop mini. Bahannya yang pertama air, media tanam-tanah, dan gelas air mineral. Langkah-langkah untuk stek asoka adalah yang pertama membuang bagian bawah gelas air mineral. Yang kedua adalah gelas air mineral hanya satu sisi. Monggo, silakan. Ya, silakan. Siap. Kenalkan, nama saya Dr. Rianto dari kelompok 1. Saya mau bertanya, apa manfaat dari bunga asoka? Sebagai astringen yang membantu merendahkan stres sekaligus menenangkan otot rahim. Nama saya Dimas Adi dari kelompok 2. Ingin bertanya, kapan bunga asoka berbunga? Bunga asoka ini adalah jenis tanaman hias dan akan mengeluarkan aroma wangi pada bulan April dan Mei. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya. Nah, jadi beberapa presentasi dari kelompok 1 sampai dengan 4 ya sudah dilaksanakan. Nah, silakan nanti dari hasil kerja kalian LKPD ya, hasil diskusi tadi, laporan-laporannya silakan dikumpulkan ke depan. Nah, dan nanti ada reward dari Pak Agung bagi kelompok yang dapat menjawab pertanyaan dan melaksanakan praktikum. Istilahnya bagus ya, semuanya bagus, tidak ada masalah ya. Silakan untuk laporannya dikumpulkan ke depan.
Silakan maju ke depan. Ada gambar dari Pak Agung. Acara yang semangat lagi. Oke. Kemudian kelompok 3. Terima kasih. Dari pembelajaran hari ini tadi dengan materi penanaman, ya, khususnya dengan sistem cangkok pada tanaman hias, bunga aglonema dan stek bunga nasional. Setelah kalian pelajari tadi, mungkin ada kesulitan dari kalian, bisa ditanyakan pada kesempatan siang ini. Silakan. Yang kesulitannya apa? Ini sudah jelas semua. Praktikum tadi di untuk pembelajaran hari ini, memang ya, untuk tanaman hias itu sebenarnya sangat menjanjikan dalam dunia bisnis ya. Seperti tanaman-tanaman hias yang lain ya, kebetulan yang kita angkat untuk hari ini tadi yaitu mengenai aglonema dan bunga asoka ya. Tempat jadi budidaya tanaman hias itu sangat menjanjikan ya. Makanya kalian harus betul-betul setelah tadi sudah melaksanakan praktikum, silahkan dipraktekkan, diaplikasikan yuk. Siapa tahu itu ya sumber rezeki bagi kalian ya. Usahakan kalian sekolah di jurusan pertanian, usahakan ya paling enggak selama 1 minggu harus menanam tanaman sebanyak 1 kali, apalagi tiap hari ya. Bisa nanti di rumah ya bikin polybag tanami apa? Mungkin tanaman-tanaman yang lain ya. Nah, seperti ini. Apa ini? Daun apa itu? Daun sirih ya. Sirih itu harganya juga lumayan. Ya. Daun sirih hijau dan sirih merah. Yang mahal sirih merah. Itu untuk ini ya, antibiotik. Ya, silakan nanti dipanam di rumah paling enggak 1 kali menanam 1 tanaman. Maka kamu hitung kalau 7 hari sudah 7 polybag kecil-kecil ya. Itu tolong nanti diaplikasikan di rumah setelah kalian mendapat ilmu praktikum yang ada di sekolah ya. Oke, saya informasikan lagi. Jadi untuk pembelajaran minggu depan ya, nanti kalian juga masih melanjutkan mengenai tanaman hias, cuman objeknya ada lagi ya. Di antaranya adalah ya. Itu mungkin yang perlu Pak Guru sampaikan. Jangan lupa ya, tetap semangat belajar. Kalian masih muda ya, cita-citanya masih ini ya. Nah, salah satu silakan Dani untuk memimpin doa ya. Sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Juga dengan perjalanan pulang beri keselamatan kepada masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Jangan lupa tetap ini ya, kompak dengan teman-temannya dan silahkan pulang hati-hati bisa. Jangan mampir kemana-mana ya, nanti dicari bapak ibunya. Jadi